Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 11. Today we want to presentation about subordination and complex sentence with adjective clauses. First of all, let us introduce ourselves. Hello, my name is Rizka Anggita and my friend. My name is Royul Mufida. Part 1. Subordination with adjective clauses. In English grammar, coordination is a useful way of connecting ideas that are roughly equal in importance, but often we need to show that one idea in a sentence is more important than another. On these occasions, we use subordination to indicate that one part of a sentence is secondary or subordinate to another part. One common form of subordination is the adjective clause, also called a relative clause, word group that modifies a noun. Dalam tata bahasa Inggris, koordinasi adalah cara yang berguna untuk menghubungkan ide-ide yang kurang lebih sama pentingnya. Namun, seringkali kita perlu menunjukkan bahwa satu ide dalam satu kalimat lebih penting daripada yang lain. Dalam situasi seperti ini, subordinasi akan digunakan untuk menunjukkan bahwa satu bagian dari kalimat adalah sekunder atau bawahan dari bagian lain. Salah satu bentuk umum subordinasi adalah klausa kata sifat, juga disebut klausa relatif, yang merupakan kelompok kata yang memodifikasi kata benda. Membuat klausa kata sifat. Pertimbangkan bagaimana dua kalimat berikut dapat digabungkan. My father is a superstitious man. He always sets his unicorn traps at night. Salah satu pilihan adalah mengoordinasikan dua kalimat berikut menjadi My father is superstitious man and he always sets his unicorn traps at night. Ketika kalimat dikoordinasikan dengan cara ini, setiap klausa utama diberi penekanan yang sama. Jika ingin menempatkan penekanan yang lebih besar pada satu pernyataan daripada yang lain, maka dilakukan pilihan untuk mengurangi pernyataan yang kurang penting ke klausa kata sifat. Misalnya, untuk memberi penekanan pada kalimat Father sets his unicorn traps at night, kita dapat mengubah klausa utama pertama menjadi klausa kata sifat, yaitu menjadi My father, who is a superstitious man, always sets his unicorn traps at night. Klausa kata sifat melakukan pekerjaan kata sifat dan mengikuti kata benda yang memodifikasi, yaitu kata father. Seperti klausa utama, klausa kata sifat berisi subjek, dalam hal ini who, dan kata kerja is. Tetapi tidak seperti klausa utama, klausa kata sifat tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus mengikuti kata benda dalam klausa utama. Untuk alasan ini, klausa kata sifat dianggap lebih rendah dari klausa utama. Mengidentifikasi klausa kata sifat. Klausa kata sifat yang paling umum dimulai dengan salah satu pronomina relatif ini, who, which, and that. Ketiga kata ganti merujuk pada kata benda, tetapi who merujuk hanya kepada orang, dan which merujuk pada benda. That bisa merujuk pada orang atau benda. Kalimat berikut menunjukkan bagaimana kata ganti ini digunakan untuk memulai klausa kata sifat. Mr. Clean, who hates rock music, smashed my electric guitar. Mr. Clean smashed my electric guitar, which had been a gift from Vera. Mr. Clean smashed the electric guitar that Vera had given me. Pada kalimat pertama, kata ganti relatif who mengacu pada Mr. Clean, subjek dari klausa utama. Dalam kalimat kedua dan ketiga, kata ganti relatif which and that merujuk pada guitar, objek dari klausa pertama. Penggunaan tanda baca pada klausa kata sifat. Contoh-contoh di bawah ini membantu memberikan petunjuk untuk memulai klausa kata sifat dengan koma. Klausa kata sifat dimulai dengan yang tidak pernah berangkat dari klausa utama dengan koma. Example, food that has turned green in the refrigerator should be thrown away. Yang kedua, klausa kata sifat dimulai dengan siapa atau yang tidak boleh dimatikan dengan koma. Jika menghilangkan klausa akan mengubah makna dasar kalimat. Example, students who turn green should be sent to the infirmary. Karena kalimat tidak bermaksud bahwa semua siswa harus dikirim ke rumah sakit, klausa kata sifat sangat penting untuk arti kalimat. Untuk alasan ini, tidak menetapkan klausa kata sifat dengan koma. Yang ketiga, klausa kata sifat dimulai dengan siapa atau yang harus dimatikan dengan koma. Jika menghilangkan klausa tidak akan mengubah makna dasar kalimat. Example, last week's pudding, which has turned green in the refrigerator, should be thrown away.
Di sini klausa which memberikan informasi tambahan, tetapi tidak penting, dan karena itu ditetapkan dari sisa kalimat dengan koma. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu complex sentence with adjective clause. Kalimat kompleks memiliki setidaknya satu klausa utama dan satu atau lebih klausa subordinat. Klausa subordinat dapat berupa klausa kata benda, klausa kata sifat atau klausa relatif, atau klausa kata keterangan. Contoh, the boy was caught, he has stolen the bicycle. Kedua kalimat ini dapat digabungkan menjadi kalimat kompleks dengan menggunakan kata ganti relatif who menjadi the boy who had stolen the bicycle is caught. Berikut ini adalah contoh lain dari complex sentence with adjective clause. Yang pertama, the man arrived on Monday. His name is Michael. Digabung menjadi the man whose name is Michael arrived on Monday. Yang kedua, this is a fine opportunity. It shall not be lost. Digabung menjadi this is a fine opportunity which shall not be lost. That's all our presentation, and we hope this video is useful for all of you. Thanks and see you!